Masalah penggelapan ya. Pada hari ini saya hanya menyampaikan masalah penggelapan. Mengenai pasal 372. Coba cari pasal 372 dan buka, bacakan satu orang. Izin, Prof. Silakan. Pasal 372, barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya, termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya, bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 900. Rp900 ya dendanya. Baik, bab 24 ini, buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, mengatur tentang penggelapan. Yang mana penggelapan ini terdiri dari 6 pasal. Ya, pasal 372, 374, 375, 373, 376. Semuanya itu mengatur tentang penggelapan. Pasal 372 merupakan bentuk pokok daripada penggelapan itu sendiri. Jadi unsur-unsur baik unsur subjektif maupun unsur objektif yang terdapat dalam pasal 372 ini diulangi lagi oleh pasal berikutnya, ditambah unsur yang spesifik terdapat dalam pasal tersebut. Nah, tadi telah dibacakan oleh Kini tadi, menyebut pasal 372 ini menyebut kualifikasi dari tindak pidana yang dilarang. Di samping juga menyebut unsur-unsur daripada perbuatan yang dilarang oleh pasal 372 ini. Unsur kualifikasi adalah disebut tadi penggelapan. Tetapi kalau kita cari apa itu rumusan penggelapan, secara resminya kita tidak dapat temukan di dalam memori pantolehting kita. Melainkan hanya ditemukan batasan-batasan ataupun definisi yang mengenai penggelapan itu oleh para sarjana. Nah, misalnya ini, kalau seseorang dititipkan sebuah sepeda motor oleh temannya, karena temannya itu memerlukan uang, sementara ia tidak punya uang, maka untuk memenuhi kebutuhannya akan uang, ia menjual sepeda motor yang dititipkan oleh temannya. Nah, kalau penggelapan, berarti apakah perbuatan ini dapat dikatakan yang terang menjadi gelap? Kan gitu, penggelapan kan gitu. Apakah dengan dijualnya sepeda motor yang dititipkan ini tadi, perbuatan itu menjadi gelap? Atau bagaimana? Nah, barangkali kalau seperti itu kita artikan salah juga. Tapi kalau barangkali ada juga memang orang mengartikan seperti itu. Tetapi yang penting, yang artinya yang lebih tepat adalah bahwa orang yang menerima titipan itu melakukan kekuasaan lebih dari apa yang diberikan oleh pemilik barang. Wong barangnya dititip kok terus dijual. Nah, ini melebihi kekuasaan atas barang itu yang diberikan kepada orang yang menerima titipan itu sendiri. Inilah sebetulnya
hakikat daripada penggelapan itu. Diberi kekuasaan, tapi kekuasaan itu melampaui batas yang diberikan oleh orang yang memberi kekuasaan, yaitu orang yang menitip sepeda motornya itu. Nah, ya, jangan artikan ya penggelapan dari terang menjadi gelap gitu. Tidak seperti itu artinya. Artinya yang dibuat doktrin, dan saya lebih setuju begitu, adalah yang seperti itu. Nah, kemudian pasal 372 ini sama seperti pasal-pasal lainnya, di dalam substansinya terdapat unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif pertama adalah perbuatan memiliki. Ya, perbuatan memiliki. Dalam pasal 362 juga mengenai pencurian ada juga unsur memiliki. Coba Anda buka pelan-pelan lagi pasal 362. Ada unsur memiliki. Tetapi kedudukan memiliki dalam pasal 372 berbeda dengan pasal 362. Kalau dalam pasal 362, unsur memiliki itu adalah unsur yang subjektif, yaitu kesengajaan sebagai maksud. Jadi, memiliki itu menunjukkan terbentuknya kesengajaan kalau dalam pasal 362. Tetapi kalau dalam pasal 372 ini, memiliki itu adalah unsur yang objektif. Jadi beda ya, unsur yang objektif. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tingkah, perilaku, atau perbuatan yang dilarang oleh pasal 372 ini. Nah, kalau dia unsur objektif yang ditentukan sebagai pasal 372 ini, bentuk atau wujud perbuatan itu harus sudah dilaksanakan apabila kita hendak mengatakan bahwa perbuatan penggelapan itu sudah selesai. Jadi intinya adalah memiliki itu, wujud perbuatan sudah laku. Tetapi dalam pasal 362 pencurian itu belum selesai walaupun itu sudah dilakukan. Kenapa? Karena itu masih unsur subjektif. Objektifnya belum. Nah, kemudian bentuk memiliki itu bagaimana? Ada yang mengatakan memiliki itu adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia sebagai pemilik benda itu. Kalau orang memiliki suatu benda, ia bisa berbuat sesuka hatinya terhadap benda miliknya. Mau dijualnya, mau digadaikannya, mau dipinjamkannya, dan lain sebagainya. Dalam
dalam penipuan ini juga, arti kata memiliki itu sama, yaitu perbuatan menguasai itu seolah-olah ia sebagai pemilik benda itu. Kalau kita mengacu ke pendapat memori Pantolehting atau penjelasan kitab undang-undang hukum pidana kita. Tetapi kalau kita mengacu ke pendapat Kugrat yang diikuti oleh Mahkamah Agung Indonesia, ada putusnya tahun 1952, Mahkamah Agung mengikuti ya, Kugrat di Belanda, kemudian ada putusan 1970, Mahkamah Agung kita mengikuti pendapat Kugrat di negara Belanda yang menyatakan memiliki suatu benda berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda tersebut. Nah, misalnya, kok mati pula? Misalnya, untuk membedakan pendapat yang kedua ini, ada memori Pantolehting dan Kugrat. A dititipi sejumlah uang oleh si B agar supaya dipesan oleh si A kepada si B agar supaya uangnya itu diserahkan B kepada si C. Kebetulan karena si keluar kota, maka tidak dengan segera si B ini menyerahkan titipan A berupa uang kepada si C. Sambil menunggu si C pulang, kebetulan si A ini mendadak perlu uang. Ya. Karena si A ini perlu uang, maka ia mempergunakan titipan uang yang dari si A ini dipergunakan untuk keperluannya dengan harapan apabila si C nanti pulang dari luar kota akan diserahkan uang tersebut. Nah, kalau kita berpegang kepada pendapat Kugrat, pendapat memori MPT ini, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh si A ini, bukan si A ya, yang menerima titipan si B, adalah perbuatan memiliki. Karena apa? Karena perbuatannya itu perbuatan menguasai suatu benda itu seolah-olah ia sebagai pemilik benda itu, yaitu dengan melakukan pemakaian benda yang seharusnya diserahkan kepada si C. Nah, persoalan lain dari itu adalah apakah adil untuk menghukum si B ini karena mempergunakan uang yang dititipkan oleh si A. Kemudian pulang si C itu si B ini mengembalikan uangnya. Barangkali uang yang dikembalikan itu
tidak sama dengan uang yang dititipkan. Tetapi uang dan nilai uang itu, uang dan nilainya itu sama. Nah, kan tidak adil kalau dikatakan bahwa si B ini melakukan perbuatan mengambil. Nah, kata Hoograt negeri Belanda, kalau memang dapat dibuktikan bahwa si penerima titipan itu tidak mempunyai maksud untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum, itu tidak dapat dikatakan perbuatan mengambil. Ya, tidak dapat dikatakan perbuatan mengambil kalaupun nanti dikembalikan uang, diserahkan titipan itu. Nah, jadi perbuatan mengambil itu tidaklah dapat dikatakan setelah selesai kalau dalam penitipan yang saya beri contoh tadi. Nah, meskipun memori paleolithic mengatakan ya bisa, memori paleolithic melihat niat jahat orang itu sendiri. Kemudian perbuatan unsur subjektif yang kedua adalah suatu benda. Nah, sama lagi dengan unsur yang terdapat dalam pencurian. Ya kan? Benda. Pada waktu kita membicarakan pasal 362, yang menjadi objek pencurian itu atau barang yang dapat dicuri itu adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud. Ya, contohnya adalah ares ataupun putusan Hoograt mengenai pencurian listrik. Jadi arus listrik itu kan benda yang tidak berwujud yang bisa menjadi objek dari pencurian. Berbeda hanya dengan penggelapan yang menjadi objek. Penggelapan itu adalah hanya benda bergerak dan atau berwujud saja. Jadi kalau begitu, benda tidak berwujud tidak bisa menjadi objek penggelapan. Tidak. Yang hanya bisa adalah bergerak dan atau berwujud saja. Oh, ini seru ini kalau apa? Misalnya saya ambil contoh. Apakah mungkin terjadi menggelapkan rumah, menggelapkan energi listrik, menggelapkan gas? Kalau berpegang ke yang tadi itu tidak bisa. Yang bisanya kalau rumah atau tanah itu ya sertifikat yang bisa, tapi apanya tidak. Kalau menggelapkan tabung gas bagaimana? Gas tadi nggak bisa, tabung gasnya bagaimana? Bisa nggak? Ayo. Tadi gasnya nggak bisa, benar nggak berwujud, nggak bisa. Sekarang menggelapkan tabung gas bisa nggak? Kalau tabungnya itu benda berwujud bisa, kalau gasnya
Nah, gasnya itu tidak dapat dijadikan sebagai objek daripada penggelapan karena benda itu tidak dapat nyata berada di bawah kekuasaan orang lain, orang yang menguasainya. Sementara dalam pasal penggelapan itu harus ada. Kalau gasnya itu ya barangkali bisa masuk pasti pencurian. Kalau objeknya gas, tabung gas itu bisa penggelapan. Nah. Jadi beda antara objek penggelapan dengan pencurian itu. Nah, ya, beda antara kedua pasal tersebut. Kemudian unsur objektif berikutnya adalah sebahagian atau seluruhnya milik orang lain. Ini sama juga unsurnya dengan pasal 362. Artinya sama. Nah, artinya sama. Saya nggak jelaskan lagi kalau sama. Kemudian unsur objektif berikutnya. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Di sini ada dua unsur. Yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan yang kedua bukan karena kejahatan. Ya. Bukan karena kejahatan. Tadi sudah disinggung mengenai berada di dalam kekuasaannya, ya. Berada di bawah kekuasaannya artinya seperti saya katakan tadi, ia seolah-olah sebagai pemilik benda tersebut, mau diserahkan dan lain sebagainya, mau dijual dan segala itu berada di tangan orang karena bendanya sudah berada di bawah kekuasaannya. Misalnya, saya ambil satu contoh. A menitipkan koper yang terkunci pada si B. Maka B dengan koper itu berada dalam hubungan menguasai. Tetapi tidak terhadap pakaian yang ada dalam koper tersebut. Apabila ia hendak berbuat sesuatu terhadap isi koper itu, ia harus melakukan perbuatan lain, kan? Yaitu ia harus membuka kuncinya, baik dengan anak kunci palsu maupun dengan merusak kuncinya. Tadi saya sebutkan menguasai benda itu. Apakah terhadap pakaian yang ada dalam koper itu dapat dikatakan juga bahwa si A, si B itu melakukan atau dapat dikategorikan mempunyai kekuasaan atas barang itu. Nah,
untuk barang yang ada di koper, karena diperlukan ada tindakan lain lagi, maka terhadap barang itu si B tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan atau semata seolah-olah ia sebagai pemilik benda itu. Nah, terhadap kalau mau dia buka itu tadi bongkar segala macam, kuncinya dipalsu, kemudian barangnya itu dia ingin menguasai juga atas pakaian yang ada di dalam koper itu bukanlah perbuatan penggelapan. Dia adalah merupakan sebagai perbuatan pencurian. Nah, tambah bingung lagi kan? Nah, terhadap koper itu dia mempunyai, bisa dikategorikan kalau dia sudah menyerahkan kepada orang lain menggunakan kekuasaannya, bisa dikatakan penggelapan. Tetapi terhadap barang atau pakaian yang ada dalam koper itu, kalau dia bongkar kuncinya, memakai kunci palsu dan lain sebagainya, pencurian memakai kunci palsu lebih berat lagi kan? Ya, atau membongkarnya itu lebih berat lagi kan daripada pencurian dalam bentuk biasa. Nah, itu tidak dapat dikategorikan penggelapan, melainkan pencurian. Kenapa begitu? Nah, kenapa? Ya, kalau begitu sulit untuk menentukan beda penggelapan dan pencurian, ya tidak sulit. Tapi dalam kasus-kasus tertentu ya sulit. Nah, kenapa? Nah, karena kekuasaan yang diberikan kepada yang menitip koper itu hanya koper, tapi untuk membongkar itu tidaklah dikatakan menguasai itu. Artinya diperlukan tindakan lain agar supaya orang yang menerima titipan itu mempunyai kekuasaan atas benda yang dibongkarnya itu. Itu merupakan sebab tidak termasuk penggelapan, melainkan pencurian. Nah, ya, tidak. Sama halnya dengan tadi orang yang menerima titipan, misalnya tabung gas, tapi si penerima titipan itu menjual ataupun memindahkan isi gas yang ada di situ, itu tidak termasuk penggelapan, melainkan bisa termasuk pencurian. Nah, oke, satu contoh lagi. A menguasai sepeda motor milik si, katakanlah X, karena dititipkan oleh si X kepada A. Kemudian oleh si A ini diserahkan kepada si B untuk menyimpannya. Ya, oleh si A diminta bantuan kepada si B agar supaya sepeda motor milik si X yang dititipkan kepada si A itu disimpannya. Kemudian A menyuruh B untuk menjualnya.
maka A tetap dipersalahkan telah melakukan perbuatan memiliki dan karenanya ia telah melakukan penggelapan sepeda motor yang dititipkan oleh si X kepadanya. Sedangkan si B, kalau dia beritikat baik dalam arti kata, ia tidak menduga bahwa si A itu adalah tidak sebagai pemiliknya, melainkan dititipkannya. Atau dengan kata lain, si B ini mengira bahwa sepeda motor yang dititipkan kepadanya adalah milik si A. Si B ini tidak dapat dikenai hukuman. Meskipun sudah ada menyuruh melakukan di sini. Nah, jadi ini juga merupakan penggelapan, meskipun ia tidak melakukan sendiri, menyuruh orang lain, juga termasuk penggelapan. Tidak harus orang yang menerima titipan itu tadi atau segala macam itu tadi harus melakukan tindakan hukum dengan sendirinya. Artinya tidaklah harus dia menjual segala macam, bisa mempergunakan orang lain. Bukan yang kedua, unsur kedua, bukan karena kejahatan. Jelas dalam penggelapan itu barang yang berada di bawah kekuasaannya itu tidak berasal dari kejahatan, melainkan karena ada perbuatan-perbuatan yang dibenarkan oleh hukum. Ya, melainkan karena perbuatan-perbuatan yang dibenarkan atau yang dibolehkan oleh hukum. Nah, itulah unsur-unsur objektif yang terdapat dalam pasal 372. Sementara unsur subjektifnya saya tidak menjelaskan lagi karena ini adalah unsur kesengajaan. Kita sudah belajar mengenai unsur kesengajaan. Kemudian saya lanjutkan ke penggelapan dalam bentuk yang memperberat hukuman. Yang pertama adalah pasal 374. Coba Anda cari, bacakan satu orang. Sudah, silakan. Satu orang bacakan. Pasal 374. Izin, Prof. Yo, silakan. Pasal 374, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya, atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Nah, itulah bunyi pasal 374. Dalam rumusan pasal 374 tadi terdapat di dalamnya semua unsur-unsur yang ada dalam pasal 372 dan ditambah unsur-unsur khusus, yaitu
karena ada hubungan kerja, karena mata pencahariannya, dan karena mendapat upah. Nah, karena ketiga hal inilah, maka ancaman hukuman terhadap orang yang melakukan penggelapan diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Ya, ada 3. Pertama, ada hubungan kerja. Kalau dalam hukum perburuhan tenaga kerja, sebelumnya terdapat perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja menjadinya orang karena hal-hal tertentu, karena perjanjian kerja, ia ditempatkan dalam satu jabatan tertentu. Misalnya bendaharawan, ya, gaji, bendaharawan proyek, dan lain sebagainya itu. Karena itu, kalau ia melakukan penggelapan sepanjang penggelapan itu menyangkut tentang tupoksinya, baik dalam perjanjian kerja dicantumkan maupun dalam SOP-nya, kalau itu menyangkut, itu dilakukan penggelapan, maka orang itu bisa dikenai pasal 374. Kalau seandainya ia melakukan pekerjaan, sebaliknya, kalau ia melakukan penggelapan di luar hal tersebut, ia tidak dapat dikenai pasal 374, melainkan pasal dalam bentuk pokoknya 372. Nah, demikian juga kalau seandainya orang yang mempunyai hubungan kerja dalam jabatan tertentu melakukan perbuatan dengan orang yang tidak ada hubungan kerjanya dengan pekerjaannya itu, melainkan orang membantu, maka orang yang membantu itu tidak dapat dikenai pasal 374, meskipun ia membantu dalam hal melakukan pasal 374. Ia, orang yang membantu itu, dapat dikenai pasal 372. Nah, itu dalam hubungan kerja. Kemudian karena mata pencahariannya. Mata pencahariannya ini juga sama dengan, hampir sama dengan adanya hubungan kerja. Ini misalnya kalau ya saya lihat keputusan Dongkrak ini ada pegawai negeri yang melakukan itu bisa dikenai pasal 371, tapi jarang dikenai oleh pasal ini. Kemudian yang ketiga, karena mendapat upah khusus untuk itu. Ini misalnya tukang parkir atau juru parkir yang ditugaskan khusus, yang diberi upah khusus untuk mengawasi atau melakukan pengamanan terhadap parkir. Kalau tukang parkir itu melakukan penggelapan atas sepeda motor yang diparkir di bawah kekuasaannya, ia dapat dikenai pasal 374. Kalau tidak bisa. Jadi ada 3 hal dalam pasal 374 ini yang memperberat hukumannya, yaitu yang sudah saya bahas tadi. Kemudian yang berikutnya, pasal 375. Silakan baca pasal 375. Izin membaca, Prof. Silakan.
Pasal 375, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu atau wali, kurator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya, karena jabatannya yang tersebut dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun. Ya. Nah, pasal 375 ini terdapat unsur-unsur penggelapan dalam bentuk pokok pasal 372 ditambah unsur-unsur khusus yang sifatnya memperberat hukuman, yaitu suatu keadaan yang terpaksa untuk dititipkan. Kedua, kedudukan sebagai seorang wali. Ketiga, kedudukan sebagai pengampu. Keempat, kedudukan sebagai seorang kuasa. Kelima, kedudukan sebagai pelaksana surat wasiat. Yang keenam, kedudukan sebagai pengurus dari lembaga atau yayasan. Nah, yang pertama, itu disebut orang yang menguasai benda karena suatu keadaan terpaksa untuk dititipkan. Biasanya kalau kita terpaksa untuk menitipkan suatu benda kepada orang lain, ya, itu disebabkan karena misalnya kebanjiran, gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Karena keadaan alam itu, kita terpaksa menitipkan benda yang mau kita selamatkan kepada orang lain. Nah, kalau itu terjadi, ini juga memperberat hukuman. Nah, ini biasanya orang mengambil kesempatan kayak ini barangkali baru-baru ya, menitipkan, bahkan barangkali nggak sempat menitipkan ya. Ya kalau seorang yang sempat menitipkan kemudian digelapkan lagi, coba Anda bayangkan betapa pedihnya itu. Nah, oleh karena itu juga ancaman hukumannya pada orang yang melakukan itu harus diperberat. Yang kedua, kedudukan sebagai wali. Ini barangkali kita mengacu ke Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 359, kalau nggak salah saya. Semua anak yang belum dewasa berada di bawah perwaliannya. Ini kalau walinya itu menggelakkan barang-barang anak yang belum dewasa itu juga dikenai memperberat hukuman. Kemudian yang berikutnya tadi apa? Sebagai pengampu, orang yang mengampu itu melakukan penggelapan atas barang yang dimiliki oleh orang yang berada di bawah pengampuannya. Ini biasanya orang yang berada di bawah kemampuan ini ya lemah ingatannya dan lain sebagainya, karena akal pikirnya ya tidak mampu dia mengurus sendiri bendanya, maka ia menjadi anak yang meskipun sudah dewasa menjadi anak yang berada di bawah pengampuan. Ini konsep dari hukum perdata. Ya, kemudian kedudukan sebagai kuasa. Nah, ini kuasa tidak sama kuasa khusus sebagai pengacara kalau dalam pasal 370. Ini. Tetapi lebih cenderung adalah kuasa yang ditunjuk oleh hakim untuk mengurus harta benda orang lain atau milik seseorang yang ditinggalkannya tanpa ia menunjuk seorang wakil untuk mengurusnya, maka hakim mempunyai hak untuk menunjuk orang lain untuk mengurus barang yang seperti itu. Lagi konsep perdata. Kemudian kedudukan sebagai pelaksana surat wasiat. Kalau orang yang menerima wasiat, si wasiat itu sudah meninggal dunia,
maka setelah itu baru dibuka wasiatnya dan harus dilaksanakan wasiatnya itu, atau kehendak yang ada dalam wasiat itu harus dilaksanakan oleh si penerima wasiat. Nah, juga kalau terjadi penggelapan yang dilakukan oleh si penerima wasiat, ini juga ancaman hukumannya diperberat. Kemudian yang terakhir, kedudukan sebagai pengurus dari suatu lembaga sosial atau yayasan. Ini melakukan penggelapan terhadap benda-benda yang ada yayasan itu juga diperberat ancaman hukumannya. Kemudian yang terakhir adalah penggelapan ringan. Penggelapan dalam keluarga saya nggak jelaskan. Coba bacakan satu orang. Penggelapan ringan pasal 373. Silakan satu orang. Izin baca, Pak. Ya. Perbuatan yang pasal 373, perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari 250, dihukum karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Ya, itulah pasal 373 ini sebetulnya tidak memberikan definisi atau ancaman hukuman tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan ringan. Nah, itulah mengenai tindak pidana penggelapan. Tetapi ada juga tindak pidana yang diatur dalam penggelapan ini menjadi tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ya, misalnya 415 dan lain seterusnya itu ada beberapa tindak pidana yang sebelumnya itu termasuk dalam kategori penggelapan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu dijadikan sebagai tindak pidana korupsi yang asalnya adalah penggelapan. Baik, sampai di sini saya sudah selesai membicarakan itu. Ada yang perlu dipersoalkan mengenai penggelapan? Ada? Tidak ada, Prof. Baik, kalau nggak ada saya sudahi ya. Ada yang dipersoalkan? Janji saya seperti awal tadi hanya mengenai penggelapan pada hari ini. Ada nggak persoalannya? Ada 3 hal dalam kita membicarakan terhadap kejahatan terhadap harta benda ini. Pertama, masalah pencurian, kemudian penggelapan dan penadahan. 3 bentuk itu kadang-kadang dalam prakteknya sulit kita untuk membedakannya. Bukan berarti tidak terbedakan, dapat dibedakan. Tetapi sulit kalau dalam praktek untuk membedakannya. Nah,
pencurian, penggelapan, dan penadahan. Makanya ketiga hal ini harus benar-benar. Ini nanti mudah-mudahan kita minggu depan masuk ke penadahan itu. Nah, ya. Ada, yuk kalau enggak saya akhiri ya. Lydia Stompul gimana? Ngerti Lydia yang saya jelaskan? Lumayan, Prof. Lumayannya gimana? Coba, tadi sudah saya ungkit-ungkit ya, saya beri gambaran mengenai ada bedanya. Coba bedakan sekarang antara pencurian dengan penggelapan. Coba, di samping yang saya sebutkan tadi, coba. Apa lagi? Masih banyak itu. Coba dicari dulu unsur-unsur yang sama apa, coba. Terutama unsur objektifnya antara pencurian dengan penggelapan. Coba dicari. Coba dicari. Buka aja KWP-nya, nggak apa-apa. Buka aja KWP-nya. Memiliki, Prof. Memiliki apa? Satu, unsur objektifnya satu memiliki. Kemudian lain, terus apa lagi? Benda. Terus apa lagi? Memiliki, mengambil benda apa lagi yang sama? Coba. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Coba. Coba bedakan ini. Coba buat ilustrasi. Katakanlah yang ini aja. Kalau barang yang digelapkan itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain gimana? Coba. Dalam pencurian pun kan disebutkan barang yang diambil itu adalah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Dalam hal penggelapan juga ada kata-kata itu. Tetapi bagaimana bedanya? Coba Lydia. Coba Lydia, coba. Salah nggak apa-apa. Coba contohnya gimana? Membedakannya itu apa nggak? Ada atau apa? Ada bedanya nggak?
Ini contohnya ya, Prof. ya, Prof. Iya, contohnya. Tadi ada beberapa hal yang beda saya bilangkan antara pencurian dan penggelapan. Saya tidak singgung ini. Apakah ini beda? Kalau beda gimana contohnya? Izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Oh, si Putri. Ya, Prof. Ya, terus, Putri. Perbedaan antara pencurian dan penggelapan itu, kalau pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedangkan penggelapan itu waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku, tidak dengan jalan kejahatan. Contohnya, penggelapan itu merupakan suatu tindak yang tidak jujur dan menyembunyikan barang orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik pencurian. Jadi penggelapan itu pelaku menyembunyikan dulu dengan maksud tujuan untuk memilikinya yang disebut atau yang kita kenal sebagai pencurian. Begitu, Prof. Ini beda unsur sebagian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, gimana? Itu kan sama unsurnya. Apa beda dengan pasal penggelapan? Sebentar, Prof. Izin menjawab, Prof. Kalau perbedaan antara penggelapan dan pencurian itu kan, Prof, kalau pencurian itu dilakukan apabila suatu objeknya itu hendak dimiliki secara melawan hukum saat objek tidak berada dalam penguasaan kita gitu, Prof. Contohnya gini, misalnya ada orang usaha rental gitu kan, Prof. Terus dia usahakannya ini ke konsumennya gitu. Tapi setelah dijanjikan pada hari yang sama begitu, Prof. Ditunggu-tunggu mobilnya nggak datang gitu kan, Prof. Disewakannya ini nggak datang, nggak tiba gitu. Jadi konsumen itu nggak datang, bahkan udah beberapa minggu juga dihubungi mungkin nggak bisa gitu kan. Itu kan termasuk namanya penggelapan gitu kan, Prof. Tapi kalau misalnya pencurian itu, kalau misalnya pencurian ada mobil di situ terus dicuri, itu namanya pencurian, Prof. Begitu sepengetahuan saya, Prof. Terima kasih, Prof. Enggak, unsur-unsur ini tadi sebetulnya yang saya tanya, unsur yang sama itu apakah sama itu ataukah gimana? Unsurnya sama tadi kan? Apakah beda? Tadi ada beberapa hal yang saya jelaskan beda kan? Izin, Prof. Ya, silakan. Untuk unsur yang memilikinya tadi itu berbeda di pasal 362 sama pasal 372. Kalau memiliki di unsur yang Bukan itu. pencurian, Sebagian atau seluruhnya punyaan orang lain. Kan dua unsurnya sama itu kan? Nah, kata-kata sama apakah beda? Tadi kan sudah saya katakan memiliki itu beda kan? Coba. Gimana? Coba. Siapa lagi? Coba. Izin, Prof. Izin, Prof. Silakan.
Kalau menurut saya, Prof, unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain sama seperti pasal 362 ini. Artinya tidak ada bedanya dalam penggelapan maupun pencurian, begitu, Prof. Baik, saya kira tidak seperti itu jawabannya. Yang penting dalam penggelapan itu, saya contoh ilustrasinya ya, kita menemukan jam, katakanlah di kamar mandi. Ya. Oh, kemudian di niat kita, oh ini saya bawa pulang, nanti saya akan berikan ke kantor, katakanlah, yang punya urusan itu, atau saya menemukan itu, nanti saya akan berikan ke polisi untuk cari siapa pemiliknya, atau diumumkan siapa pemiliknya. Tahu-tahu di tengah jalan berubah pikirannya, kemudian dia menjualkan. Ini juga termasuk penggelapan. Nah, arti kata sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, arti kedua meskipun ada dalam penggelapan, itu tidak perlu dibuktikan. Apakah ada di dalam harta benda itu adalah punyaannya sendiri sebagian atau punya orang lain, tidak perlu dibuktikan sepanjang itu bukan berada di bawah kekuasaannya. Tetapi dalam pencurian itu, kalau kita harus membuktikan unsur itu, kita harus tahu dulu apakah dalam benda yang dicurinya itu ada sebagian milik dia, harus. Nah, misalnya seperti saya contohkan waktu itu adalah orang untuk mengerjakan sawah, dalam perjanjian mengerjakan sawah, sebagian nanti hasilnya untuk pemilik sebagai kerja. Belum sempat dibagi, diambilnya, itu pencurian. Tetapi dalam penggelapan ini tidak perlu itu dipersoalkan. Meskipun ada itu sebagai unsur, cukup dibuktikan bahwa benda itu tidak berada di bawah kuasaannya. Nah, jadi beda. Meskipun kadang-kala penekanannya sama, itu unsurnya sama, tetapi maksud dalam pasal-pasal tertentu itu tidak sama. Ya, misalnya kita sudah membicarakan masalah pembunuhan, apa namanya, pembunuhan berencana, kata-kata berencana itu beda-beda gitu. Nah, itu bergantung spesifikasinya. Dalam penggelapan tidak perlu itu dibuktikan sepanjang itu tidak milik dia, ya. Tapi bisa dia berada di tangan dia, bisa dikenai penggelapan. Nah, demikian. Baiklah, saya kira sampai di sini, kemudian kita ketemu pada minggu yang akan datang, kita membicarakan adalah penadahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jaga kesehatan masing-masing. Terima kasih, Prof. Yuk. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Yuk. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.